Warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, posisi saya ada di makam umum yang ada di sebelah bangunan SD Al-Furqon ini. Ini akan saya ceritakan kisah nyata yang dialami oleh pemborong lukisan yang menggarap atau dalam arti mengerjakan lukisan bentuk-bentuk gambar-gambar anak-anak yang ada di SD ini, ada yang di bangunan ini. Pada suatu saat saya sebutkan nama inisial ataupun dalam arti nama samarannya Pak Bambang. Pak Bambang tadi pada saat melakukan penggambaran dalam arti posisi seperti ini, dia itu sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Karena dia seorang yang istilahnya sekolahnya tinggi dan juga seorang arsitek. Tapi karena mengalami suatu peristiwa, dia mulai saat itu dan sampai saat ini dia itu sangat amat percaya sekali, dan di mana-mana sekarang di tempat-tempat makam ini dia itu selalu berkirim doa sampai saat ini. Saya awali dari cerita ini dari dia menggambar lukisan-lukisan ini. Di suatu saat sore dia menggambar lukisan itu sendiri. Lukisan sendiri itu karena dia itu beliaunya itu sendiri, dikira istilahnya makan, minum, terus makan camilan-camilan, dia itu enggak apa-apa. Tapi dia beliaunya itu sering piringnya itu berubah, berpindah ke sana. Beliaunya mengira itu adalah salah satu teman-temannya yang iseng. Tapi lama-kelamaan kok suara gangguan tadi itu makin lama makin aneh-aneh. Hari ke-1 seperti itu. Hari keduanya dia menggambar seperti itu. Sore hari sebelum menjelang maghrib, dia tidak begitu konsentrasi karena selalu ada suara anak kecil menangis. Anak kecil menangis seperti anak kecil memanggil-manggil, bu, 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 bu. Sering itu anak kecil tadi itu. Beliaunya itu dikira itu suara anak-anak yang bermain di luar karena ini adalah sekolahan. Tapi setelah agak malam sampai jam maghrib, gangguan yang nyata mulai datang. Waktu dia melukis tembok yang hampir istilahnya hampir terakhir, dia merasakan gangguan, pikirannya seolah-olah kosong sama sekali. Akhirnya saking bingungnya dia melukis sesuatu di kanvas. Foto kanvasnya seperti ini. Foto kanvasnya seperti ini. Foto kanvasnya seperti ini. Ini adalah gambaran daripada dia menggambarkan pikiran yang kosong ataupun dalam arti pikiran yang ruwet. Gambarkan seperti ini. Setelah dia itu menggambarkan posisinya dia itu yang ruwet, makin lama dia terbawa oleh suasana yang mistis. Suasana yang mistis, akhirnya tanpa sadar lukisan tadi itu sudah selesai. Dan setelah selesai, pikirannya selalu dibawa ke arah mistis untuk menggambar lagi sesuatu untuk digambarkan pada kanvasnya. Setelah menggambar, pikirannya itu dengan konsentrasi dan seperti kosong, pikirannya itu kosong. Menggambar seperti ini. Gambar seorang perempuan yang putih ataupun berbaju putih, tapi wajahnya ini, tangisannya itu menangis darah. Akhirnya dia melukis seperti ini. Setelah selesai dia kaget. Loh, lukisan saya kok seperti ini? Lukisan saya seperti ini. Lukisan saya kok seperti ini? Padahal dia tanpa sadar menulis seperti ini. Dilukis, akhirnya yang namanya kita kearifan budaya lokal, Pak Bambang tadi istilahnya sebisa-bisanya melakukan ritual atau meditasi. Dan ternyata dia ditunjukkan
tempatnya itu ke arah sini, ke arah, nah ini dulu ini adalah sumur Tiban. Ini adalah sumur Tiban. Sumur Tiban adalah sumur yang sudah lama atau sudah kuno dan tidak diketahui pembuatnya itu siapa. Makanya orang-orang masyarakat sini menyebutnya sumur Tiban. Jadi istilahnya ada carpe diem. Tapi dari analisa Pak Bambang tadi itu setelah melukis ini, akhirnya Pak Bambang turun. Dia dituntun ke arah sini dan dia bermeditasi di daerah sini nih. Dia akhirnya Pak Bambang tadi itu ditunjukkan wajah ini, loh itu kok yang nemu saya di sini kok wajahnya mirip seperti lukisan saya. Ada perempuan berbaju putih, badannya putih, ataupun dalam arti itu namanya noni Belanda. Noni Belanda di sini itu menunjukkan posisinya dia itu di sini. Entah itu waktu itu posisinya dia noni ini itu kematiannya karena apa dia nggak tahu. Tahu-tahu setelah itu malam ini sudah gelap. Akhirnya Pak Bambang tadi itu secara istilah setengah takut karena sudah tidak ada siapa bawa lukisan ini pulang. Dan lukisan ini pulang dibawa di rumah, dia itu selalu didatangi oleh yang penggambar ini. Akhirnya takut karena selalu menangis itu tangisannya darah, warnanya darah. Nah, setelah lukisan ini istilahnya diberikan kepada saya. Dan akhirnya setelah saya rituali, yang penunggu ini sudah tidak nampak lagi. Kisah nyata ini saya ceritakan di tempat dan kejadian yang sama, tapi waktu yang berbeda. Berarti seperti ini, memang segala sesuatunya di sini itu dulu adalah rumahnya Belanda. Mas Pati itu dikelilingi oleh Belanda dan warga keturunan Tionghoa. Dan ini salah satu noni ini menunjukkan eksistensinya ada di sini itu kebetulan kepada Pak Bambang, seorang pelukis. Demikianlah cerita misteri noni Belanda menangis darah ini saya ceritakan kisah nyata. Semoga bisa diambil hikmahnya ataupun manfaatnya. Karena kita selalu berinteraksi dengan yang dinamakan makhluk gaib. Makhluk gaib itu dimanapun ada. Insya Allah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.